Peristiwa bentrokan fisik itu terjadi setelah sekitar 5 jam ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas melakukan aksi turun ke jalan. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Beberapa hari sebelum demo, Adi adalah seorang mahasiswa yang karismatik dan vokal. Ia sedang berbicara dengan teman-temannya di sudut kampus yang ramai. Suasana semakin sore, namun tetap penuh semangat. Teman-teman, kita sudah cukup diam selama ini. Kita sudah muak dengan korupsi dan nepotisme di negara ini. Kali ini suara kita harus didengar. Kita berdiri di sini untuk keluarga, saudara yang sudah lelah dengan kemiskinan. Memang kita harus maju, Adik. Kalau bukan kita yang memperjuangkan perubahan ini, siapa lagi? Benar, kita harus bertindak sekarang. Penembakan Trisakti tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus turun ke jalan. Aku setuju, tapi aku takut nanti malah jadi kerusuhan. Bagaimana dengan keselamatan kita? Ketakutan itu wajar, Sinta. Tapi kita harus ingat, banyak teman kita yang sudah menjadi korban. Masa kita harus diam saja? Kita memang harus turun ke jalan, tetapi kita harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa kita demo dan apa saja tuntutan kita. Tentu saja kita harus menuntut Soeharto mundur dan menuntut reformasi. Tapi, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita dengan damai? Kita kan mahasiswa, bukan perusuh. Kita bisa buat poster yang berisikan dari karton, berisikan orasi yang jelas dan tegas. Kita gabungkan kekuatan kita. Kita harus tunjukkan bahwa mahasiswa itu bersatu. Tapi bagaimana kalau kita ditangkap? Kita harus membawa identitas, makanan, dan obat-obatan. Kita harus saling jaga. Kalau ada apa-apa, kita harus saling membantu. Kita harus yakin, kawan-kawan, kita berjuang masa depan bangsa kita. Bukan hanya untuk kita, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk turun ke jalanan, kita harus mempunyai strategi yang lebih efektif dan aman. Betul, Sarah. Kita harus tentukan dulu mau demo di mana. Saya usul kita demo di gedung DPR, karena itu pusat kekuasaan dan itu lebih berdampak. Tapi bagaimana dengan keamanan kita? Bukankah kalau demo di pusat kota lebih rawan kerusuhan? Tenang saja Ratna, kita akan koordinasi dengan teman-teman dari organisasi lainnya. Nah, betul. Kita juga bisa minta tolong ke lembaga swadaya yang bergerak di bidang HAM. Idenya sangat bagus, jadi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Bagaimana kalau kita buat posko darurat? Itu bisa menjadi tempat berkumpul kita. Jangan lupa, semua aksi kita harus kita dokumentasikan dalam bentuk foto, video, grup, atau tulisan. Ini sangat penting untuk menyebarkan kepada masyarakat. Oh iya, kita mau pakai simbol apa ya untuk aksi damai? Kita bisa mengangkat-angkat sistem damai di demo kita. Kita juga tidak usah memberitahu kepada pihak yang tidak setuju dari aksi kita. Dan kita rahasiakan dari mereka kapan kita akan menyelenggarakan demo tersebut. Setuju? Setuju! Demo pun tiba, suasana semakin memanas. Adi dan mahasiswa lainnya sudah berada di jalanan, namun aparat juga memperketat penjagaan. Rakyat Indonesia harus bersatu, turunkan Soeharto sekarang. Damai, tuntutan tidak terpenuhi. Kerampuan. Dengarkan baik-baik mahasiswa. Jika kalian tidak membubarkan diri, kami akan mengambil tindakan tegas. Ancam saja, kami tidak takut. Ini peringatan terakhir. Kerampuan. Sementara keesokan harinya di dalam ruang tamu terlihat Adi dan ibunya sedang duduk bersamaan. Hati ibunya dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Adi, kamu mau ikut demo lagi hari ini? Ya Bu, ini penting. Ini bukan soal mahasiswa, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami butuh perubahan, Bu. Ibu cuma bisa berharap semoga masalah ini cepat selesai ya, Adi. Insya Allah Bu, saya harap juga begitu. Jadi sama ibu, kamu harus selalu berhati-hati. Baik Bu, saya berjanji, tapi izinkan saya untuk memperjuangkan masa depan yang lebih cerah. Iya ibu izinkan, tapi kamu harus
selalu ingat pesan Ibu untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Baik, Bu. Mereka kembali berdemo. Kawan-kawan, lihat polisi di sana sedang bergerak. Situasi semakin kacau dan berbahaya. Kalau kita terus begini dan tidak mencari tempat aman, kita bisa terluka. Tapi Jar, kita tidak boleh menyerah. Ini hanya sebagian dari perjuangan kita. Kita harus kuat, reformasi harus berjalan supaya mereka percaya sama kita. Kalau kita terluka dan mati, apa bisa kita meminta perubahan ini dan menwujudkan reformasi? Ya. Kawan-kawan, kita harus bikin semangat agar suara kita didengar, agar Soeharto segera mundur. Kita harus tetap berjuang untuk Indonesia. Semangat! Kerumunan mahasiswa kembali memadati depan gedung DPR yang dipimpin oleh Adi. Tiba-tiba dari elemen masyarakat, Ibu Siti mendatangi mereka. Terima kasih nak, kau sudah berani menyuarakan keluh kesah kami selama ini. Kami sangat mendukungmu. Ini ada sedikit bingkisan dari kami untuk kamu dan teman-teman. Ya Bu, terima kasih. Ini perjuangan kita semua untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Beberapa hari kemudian di ruang tamu, Adi menunjukkan kepada ibunya tentang pengunduran Soeharto dari laptopnya. Adi dan ibunya menatap layar dengan perasaan lega. Bu, coba lihat berita ini, Bu. Berita apa, Nak? Mulai hari ini pulang, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Masya Allah, akhirnya ya Nak, semua perjuanganmu tidak sia-sia. Kamu dan teman-temanmu sudah berhasil. Tapi Bu, ini bukan soal kemenangan, melainkan soal keberanian. Keberanian untuk memperjuangkan negeri kita. Ini baru langkah awal, Bu. Ibu bangga padamu, Nak. Kamu sudah membuat perubahan yang sangat besar. Mahasiswa 1998 telah menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Mari kita jadikan semangat mereka sebagai inspirasi untuk terus berinovasi.